Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi pada pelajaran sosiologi. Pada hari ini kita akan melanjutkan yang kemarin mengenai gejala sosial di masyarakat. Untuk mengulang kembali materi yang kemarin, apa sih itu gejala sosial di masyarakat? Kita ulas kembali. Gejala sosial di masyarakat adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara dan oleh manusia, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Itu menurut tokoh sosiologi yaitu Gulo. Ada lagi yang mendefinisikan sosiologi yaitu suatu peristiwa atau proses gejala sosial karena perilaku individu yang terlibat di dalamnya saling terkait. Selanjutnya ada lagi menurut Emil Durkheim, tokoh sosiologi klasik. Menurut Durkheim, gejala sosial adalah gejala yang harus dipahami sebagai fakta objektif di luar kehidupan subjektif individu. Secara garis besar, gejala sosial adalah keadaan yang dianggap mengganggu oleh anggota masyarakat yang berpengaruh, dan gejala sosial itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan keadaannya di masyarakat, tidak dapat ditoleransi atau sebagai ancaman terhadap nilai-nilai dasar masyarakat. Dan gejala sosial ini perlu tindakan kelompok untuk menyelesaikannya. Oke, selanjutnya di sini ada pengertian gejala sosial menurut tokoh sosiologi Indonesia yaitu Bapak Surjono Sukanto. Menurut beliau, gejala sosial adalah suatu keadaan ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan dan masyarakat yang membahayakan kehidupan sosial. Itulah ulasan materi gejala sosial pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor penyebab gejala sosial. Faktor penyebab gejala sosial itu ada dua. Yang pertama adalah faktor kultural atau faktor budaya. Faktor kultural ini bermula dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat. Kemudian, hal ini membentuk pola pikir setiap orang yang ada di lingkungan tersebut. Contoh dari faktor kultural ini adalah yang pertama ada kemiskinan, yang kedua ada kerja bakti, yang ketiga ada gotong royong, dan yang keempat ada perilaku menyimpang. Dan masih banyak gejala sosial yang disebabkan oleh faktor kultural ini. Selanjutnya kita akan membahas faktor yang kedua, yaitu faktor struktural. Faktor struktural merupakan keadaan yang menimbulkan pengaruh terhadap struktur yang ada di masyarakat. Yang dimaksud dengan struktur yakni sesuatu yang disusun oleh pola tertentu. Faktor ini dapat diketahui melalui pola-pola hubungan antar manusia dan juga kelompok yang terjadi di lingkungan masyarakat. Ada beberapa contoh gejala sosial yang dipengaruhi oleh faktor struktural ini. Yang pertama adalah hubungan antar individu dengan individu, hubungan individu dengan kelompok, hubungan antar kelompok, penyuluhan sosial, dan masih banyak contoh gejala sosial faktor struktural yang lain. Selanjutnya kita akan membahas faktor lain penyebab gejala sosial di masyarakat. Yang pertama itu ada perubahan sosial, yang kedua ada heterogenitas sosial, dan yang ketiga ada penyimpangan sosial. Yang pertama adalah perubahan sosial. Gejala sosial dapat dipengaruhi oleh perubahan sosial.
Beberapa contoh perubahan sosial yang dapat mempengaruhi gejala sosial di masyarakat. Yang pertama itu ada globalisasi, yang kedua ada kemiskinan, yang ketiga ada westernisasi atau pengaruh budaya barat, yang ketiga ada modernisasi atau kehidupan modern pada saat ini, dan yang terakhir ada konsumerisme atau perilaku konsumtif masyarakat saat ini. Perubahan sosial sendiri merupakan perubahan dalam masyarakat yang berkaitan dengan perilaku, nilai, dan norma yang dianut oleh masyarakat. Selanjutnya, yang kedua ada heterogenitas sosial atau keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Indonesia sebagai negara yang mempunyai masyarakat yang heterogen, yang beragam dari berbagai kelompok etnis, strata sosial, ras, bahasa, budaya yang berbeda satu sama lain. Hal ini dapat memunculkan gejala sosial seperti peperangan antar budaya, antar agama, bisa memunculkan stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial. Selanjutnya ada penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial merupakan perilaku masyarakat yang tidak menaati peraturan dan norma sosial yang ada di masyarakat. Gejala sosial muncul karena penyimpangan sosial antara lain adalah ada kenakalan remaja, kriminalitas, pengangguran, pembunuhan, penyimpangan yang lainnya yang dapat mempengaruhi gejala sosial. Kemarin kita sudah membahas mengenai macam gejala sosial menurut tokoh sosiologi Pitirim Asorokin. Selanjutnya di sini kita akan membahas macam gejala sosial yang lainnya. Di sini ada yang pertama ada gejala sosial ekonomi, gejala sosial budaya, gejala sosial lingkungan hidup, dan gejala sosial psikologis. Yang pertama, gejala sosial ekonomi. Kemarin sudah kita bahas gejala sosial ekonomi, yaitu gejala sosial yang berkaitan dengan ekonomi. Contohnya kemiskinan, pengangguran, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu ada gejala sosial budaya. Gejala sosial budaya ini berkaitan dengan budaya. Khususnya di Indonesia, gejala sosial budaya ini erat kaitannya dengan beragamnya kebudayaan Indonesia, sehingga banyak sekali gejala sosial yang terjadi karena banyaknya perbedaan kebudayaan di Indonesia yang mengakibatkan perbedaan ini menjadikan pecah antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Yang ketiga ada gejala sosial lingkungan alam, yaitu gejala sosial yang erat kaitannya dengan kondisi alam. Di sini maksudnya adalah gejala sosial yang ditimbulkan akibat adanya bencana atau kerusakan alam. Misalnya kemiskinan yang ditimbulkan akibat banjir atau tsunami yang menyebabkan harta kekayaan individu atau masyarakat itu hilang, yang mengakibatkan kehilangan mata pencaharian, semua hartanya hilang yang diakibatkan gejala sosial lingkungan alam. Selanjutnya ada gejala psikologis, yaitu merupakan gejala sosial yang berkaitan dengan perilaku seseorang atau kelompok dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Gejala sosial psikologis ini contohnya apabila seseorang mengalami gangguan jiwa dan menyebabkan gejala atau keributan di masyarakat, atau adanya aliran sesat juga bisa dicontohkan sebagai gejala sosial psikologis. Setelah membahas macam gejala sosial yang tadi, selanjutnya kita akan membahas contoh gejala sosial yang biasa kita temukan di masyarakat.
Yang pertama di situ ada kemiskinan, yang kedua di situ ada pengangguran, yang ketiga ada kenakalan remaja, keempat ada kriminalitas, yang kelima ada masalah sampah. Itu juga dapat menjadi masalah sosial atau gejala sosial yang cukup bahaya di masyarakat dan bisa menjadikan global warming. Selanjutnya ada masalah kependudukan, dan yang terakhir masalah media, yaitu penyebar luasan berita hoax. Dari contoh gejala sosial kita lanjut pada dampak gejala sosial. Dampak gejala sosial itu ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, dampak positifnya dari gejala sosial ini adalah gejala sosial menyebabkan perubahan sosial di masyarakat. Nah, perubahan ini yang menuju pada perubahan kemajuan yang ada di masyarakat. Contohnya misalnya pada teknologi komunikasi yang dahulunya dari surat sekarang bisa menggunakan handphone. Dan yang kedua ada dampak negatif. Dampak negatif dari gejala sosial ini ditandai dengan perubahan pada masyarakat yang lebih cenderung mengalami kemunduran di sektor kehidupan. Salah satu contohnya adalah ketidakmampuan seseorang dalam menghadapi gejala sosial ini yang akan membawanya ke arah perilaku menyimpang. Setelah membahas dampak gejala sosial, selanjutnya kita akan membahas yaitu solusi mengatasi gejala sosial. Yang pertama itu solusi dalam lingkup keluarga. Solusinya yaitu orang tua harus bisa senantiasa menjaga pergaulan anaknya agar tetap terkontrol dan anak terhindar dari hal-hal seperti pergaulan bebas, kenakalan remaja, kriminalitas, dan sebagainya. Dari lingkup pemerintah yaitu mengadakan sosialisasi ataupun penyuluhan mengenai gejala sosial di masyarakat melalui lembaga LSM dan lembaga bantuan hukum kepada masyarakat. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran dalam diri sendiri agar tidak terbawa ke dalam gejala sosial tersebut. Perlu adanya motivasi dan keyakinan agar tidak terbawa dalam gejala sosial dan terhindar dari gejala sosial yang ada di masyarakat. Yang keempat, solusinya yaitu dari lingkup pemerintah seharusnya membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi masalah kemiskinan dan pengangguran yang sangat banyak di masyarakat. Selanjutnya adanya bantuan-bantuan berupa sandang ataupun pangan kepada orang kurang mampu yang dapat mengurangi gejala sosial yang ada di masyarakat. Mungkin cukup itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada video pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan dilihat videonya dan dipelajari materi yang ada dalam video ini. Terima kasih.